Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniari Lapispita, NPM 21100200024, kelas 3A SI Rek Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program sederhana, yaitu toko buku yang telah saya buat. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan aplikasi Dev C++. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah program yang bernama tokobuku.cpp. Karena program atau coding ini terlalu panjang, jadi kita pastekan saja. Saya akan pastekan program sebelumnya yang telah saya buat. Kita pastekan. Nah, ini adalah sebuah program aplikasi toko buku yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan coding program yang sudah saya buat. Pada baris pertama, kita akan langsung menjumpai yaitu hashtag include iostream. Ini adalah sebuah header. Kita beri komentar header. Nah, ini hashtag include iostream ini adalah header, di mana check-in dan check-out akan berjalan membutuhkan sebuah header. Kemudian baris yang kedua ini adalah sebuah using namespace std. Ini adalah sebuah namespace. Kita beri komentar namespace. Ini berfungsi untuk mempersingkat ketika mengetik check-in dan check-out. Nah, di sini saya membuat program sederhana dengan menu jenis buku penerbit Gramedia Pustaka Indah dengan konstanta string, integer pilih, total buku, jumlah, dan hasil, char pilihan buku, yes, no, integer diskon, integer x sama dengan 0, integer total akhir buku. Nah, konstanta string sama dengan buku DL. Nama toko di sini saya beri nama yaitu toko buku DL. Selanjutnya di sini ada integer pilih. Integer pilih di sini adalah saat kita menentukan menu yang akan kita input atau kita pilih nanti. Selanjutnya ada total buku. Total buku itu untuk menampung harga dari masing-masing buku yang berbeda-beda. Sedangkan jumlah untuk menampung banyaknya pesanan dari list buku yang sudah ada. Hasil untuk menampung hasil setelah proses pemotongan dari diskon. Integer diskon sama dengan 12. 12 di sini adalah bentuk dari persenan. Jadi diskonnya adalah 12%. Selanjutnya ada char pilihan buku yes no. Kemudian kita menggunakan char atau karakter untuk pilihan buku dan juga yes no. Pilihan buku di sini untuk menampung pilihan pembeli pada opsi pembelian buku pada list menu buku yang sudah kita buat. Jadi pilihan buku ini adalah kayak seperti untuk menampung opsi pilihan. Jadi untuk memilih. Selanjutnya yes no. Yes no di sini adalah pilihan yes dan no yang akan kita lihat ketika program dijalankan nanti. Jadi kita akan melihat fungsi dari yes no ini ketika program dijalankan. Kemudian ada integer diskon 12 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini integer diskon sama dengan 12. Artinya diskon sebesar 12%. Selanjutnya integer x sama dengan 0. 0 variabel x digunakan untuk menampung banyaknya array atau antrian pembelian yang nantinya terhubung dengan variabel total akhir buku. Jadi integer x ini nantinya akan terhubung dengan total akhir buku karena di sini ada variabel x. Supaya mudah untuk kita pahami, kita beri komentar di sini. Ini adalah 4 variabel dengan tipe data integer. Sedangkan
ini di bawah itu ada dua variabel dengan tipe data char. Sedangkan yang di bawah itu tipe data integer untuk integer untuk variabel diskon. Sedangkan yang di bawah ini yaitu tipe data integer untuk menampung array atau pembelian atau antrian pembelian yang akan terhubung pada total akhir buku. Nah, jadi integer pilih total buku, jumlah, dan hasil. Di sini ada 4 variabel, yaitu pilih total buku, jumlah, dan hasil. Kalau char di bawah sini yaitu ada 2 variabel, yaitu pilihan buku dan juga yes no. Ini tipe. Sedangkan integer diskon di sini adalah tipe integer untuk variabel diskon, yaitu 12%. Integer x sama dengan 0. Di sini tipe data integer untuk menampung array atau antrian pembelian yang akan terhubung pada total akhir buku. Jadi integer x sama dengan 0 ini akan terhubung dengan integer total akhir buku karena di sini terdapat variabel x. Oke, kita langsung saja ke menunya. Di sini saya mengartikan chart jenis buku pada Gramedia Pustaka Indah yang terdiri dari yang pertama buku bestseller, yang kedua buku fiksi, yang ketiga buku non-fiksi. Kemudian saya menggunakan duel. Nah, di sini chart kita ketikkan lagi chart, memasukkan menu buku yang dipilih, check-in, pilih di sini yaitu untuk menginput buku yang akan kita pilih di sini, yaitu apakah kita akan memilih buku bestseller, buku fiksi atau non-fiksi. Jadi pilih ini untuk menginput jenis buku penerbit Gramedia Pustaka nilai ini dari 1 sampai 3. Jadi untuk memilih. Kemudian switch pilih S1. S1 di sini yaitu untuk chart 1 buku bestseller. Jadi tes ini diartikan dengan 1 di sini ya, yang buku bestseller. Chart kita masukkan list buku bestseller. Nah, jadi kita memerlukan 3 case, yaitu case 1, case 2, dan case 3. Case 1 ini yaitu menandakan case buku bestseller, case 2 itu menandakan buku fiksi, case 3 yaitu menandakan buku non fiksi. Nah, di sini ada case 1, di sini case 2, ini case 2, dan di sini ada case 3. Jadi kita memerlukan 3 case. Oke, kita kembali ke atas. Selanjutnya di sini ada list-list buku bestseller dan juga harga-harganya. Kita ketikkan lagi chart, masukkan pilihan buku. Masukkan pilihan buku. Terus kita ketik lagi chain pilihan buku. Pilihan buku di sini adalah untuk memilih menu A sampai J. Jadi kita harus memilih salah satu antara A sampai J. Ini untuk pilihan buku. Jadi kita
ketika memasukkan pilihan buku, misalkan A, maka akan muncul nama list buku bestseller dan juga harga-harganya. Kemudian ketika kita sudah memasukkan pilihan buku, kita lanjut ke menu if else. If else terdiri dari pilihan buku A, pilihan buku A kecil, harga buku di sini dengan variabel total buku. Baris di sini yaitu chain pilihan buku adalah fungsi if else di mana baris kode selanjutnya akan dibaca apabila syarat dari if else ini bernilai benar. Jadi jika variabel A dipilih, maka variabel total buku akan diisi sesuai dengan value yang sudah ditetapkan. Contohnya, misalkan harganya adalah 95. Harganya adalah 95. Jika kita memilih A, maka baris total buku di sini yang jalan. Jadi chain pilihan buku ini akan jalan jika if else itu bernilai benar. Dan misalkan kita memilih D atau C atau A, antara A sampai J, maka harganya pun akan total buku pun akan muncul dan jalan. Jadi chain pilihan buku akan jalan jika if else itu bernilai benar. Dan begitu seterusnya sampai J. Ini adalah pilihan buku jika buku tidak tersedia. Kemudian lanjut ke program selanjutnya adalah checkout. Berapa banyak buku yang dibeli? Ketika kita sudah memilih buku apa yang kita pilih tadi di atas sini, kemudian kita masuk ke chain jumlah buku yang ingin dibeli. Variabel jumlah di sini adalah jumlah ya. Chain-nya kita masukkan rumus total akhir buku sama dengan total buku yang dipilih dikali dengan jumlah buku yang dipilih. Lalu lanjut ke menu berikutnya yaitu checkout. Apakah Anda ingin memesan lagi? Ya atau no? Ketika ingin memesan lagi, kita ketik Y, maka program akan kembali ke menu checkout yang jenis buku penerbit Gramedia. Akan kembali ke menu jenis penerbit Gramedia Pustaka ini. Jadi kita memilih lagi atau memasukkan buku yang dipilih, bestseller atau fiksi atau non-fiksi. Itu ketika kita ingin membeli atau memesan lagi. Ketika kita tidak ingin memesan lagi atau no, maka program akan mengarah atau langsung ke menu pembayaran. Program akan ke menu pembayaran jika no. Lalu kita kembali ke atas yaitu menu cache 2. Di sini ada list buku fiksi dan juga harga-harganya. Di sini checkout-nya sama seperti cache 1 yaitu masukkan pilihan buku, check-in, pilihan buku variabelnya. Lalu checkout di sini pilih buku tidak tersedia masih sama dengan cache 1. Di sini rumusnya juga masih sama, kita samakan. Dan case 3 juga sama. Di sini ada list buku non-fiksi. Rumus checkout, check-in, if else-nya masih sama dengan seperti yang case 1. Checkout-nya, check-in, total akhir buku atau rumusnya ini sama, kita samakan seperti case 1. Lalu kita ke menu atau program selanjutnya yaitu pembayaran. Lalu kita masuk ke rumus terakhir yaitu
X++. Apa itu X++? X++ adalah inkremen. Karena array dimulai dari 0, maka X sama dengan X plus 1, yang artinya X sama dengan 0 plus 1. Inkremen adalah penambahan nilai yang terjadi pada sebuah variabel. Operator ini akan menambahkan nilai dari suatu variabel dan nilai 1. Kemudian do while. Do while di sini adalah salah satu pernyataan pengulangan yang memungkinkan kita untuk membuat program berjalan secara fleksibel berdasarkan keinginan pengguna. Jadi do while ini menyatakan pengulangan seperti untuk membuat program berjalan secara fleksibel atau keinginan kita pengguna. Do while. Kemudian langkah terakhir ialah proses pembayaran. Di sini checkout pembayaran. Pembayaran di sini kita masukkan for increment i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus. Hasil sama dengan hasil ditambah total akhir buku yang telah dipilih. Jadi hasil di sini adalah total akhir buku atau proses penjumlahan seluruh array. Total penjumlahan seluruh array disimpan pada variabel hasil. Jadi di hasil buku ini seluruh total array disimpan pada variabel hasil. Cout total pesan buku hasil, kita masukkan variabel hasil, lalu cout diskon toko 12%, hasil dibagi diskon, cout total bayar hasil dikurang buka kurung hasil dibagi diskon tutup kurung, cout total bayar, maka itu nominal yang harus dibayarkan dari buku-buku yang sudah kita pilih. Jadi total bayar ini sudah hasil keseluruhan. Cout terima kasih atas kunjungan Anda. Setelah itu, lalu kita jalankan dan kita compile. Kita cek apakah ada error atau tidak. Kita compile. Nah, di sini tidak terdapat error. Jadi selanjutnya kita run atau F10. Nah, di sini akan muncul hasil program kita yang telah kita buat. Di sini ada menu jenis buku penerbit Gramedia Indah. Di sini kita bisa memilih buku bestseller, buku fiksi atau non fiksi. Kita pilih bersatu misalkan. Nah, akan muncul list buku bestseller dan harganya beserta harganya. Nah, di sini kita masukkan pilihan buku. Kita akan memasukkan dari antara A sampai Z. Kita random saja. Misalkan kita pilih C. Nah, di sini berapa banyak buku yang dibeli? Kita akan membeli 2. Nah, di sini akan muncul apakah Anda ingin memesan lagi. Jika iya, berarti kita klik Y, dan jika tidak, kita klik N. Kita akan pesan lagi. Kita klik Y. Ketika kita klik Y, maka akan kembali ke menu jenis buku penerbit Gramedia Pustaka Indah, yaitu ke menu buku bestseller, buku fiksi, dan buku non-fiksi. Jadi kita harus memilih ulang. Kita pilih buku fiksi. Nah, di sini list buku fiksi dan harga-harganya yang muncul. Jadi kita akan memasukkan pilihan buku lagi. Kita random saja seperti tadi. Kita pilih I, misal berapa banyak pesanan, misalkan 1. Nah, di sini apakah Anda ingin memesan lagi? Jika ya berarti Y, jika tidak berarti No. Kita enter. Nah, di sini adalah total pembayaran akhir yang kita akan bayar. Total pesan buku
ada 242.000, diskon toko 12%, diskonnya 20.166, total bayar keseluruhannya sudah diskon jadi 221.834. Jadi yang harus kita bayar adalah 221.834. Dan di sini ada kalimat terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, itu tadi ada apa saja. Itu adalah tipe data dan variabel, konstanta, operator, pemilihan dengan if else atau dengan switch, perulangan while, do while, for, dan array. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan, mudah-mudahan kalian mengerti. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.